investasi, keuntungannya itu apa? Nah, yang pertama, kita pasti punya suatu keinginan. Yang pertama, mulai dari besok ketika kita sudah mempunyai keluarga, kita ingin punya rumah, kita ingin menikah, karena kan ya biaya menikah juga kan mahal. Ingin punya motor, ingin punya mobil, bahkan ingin liburan sama ingin naik haji bagi umat muslim. Itu pasti ada keinginan di benak kita semua. Namun ketika kita mempunyai sebuah keinginan, kita tidak ada usaha untuk mencapainya, itu kan nggak akan terwujud. Lah, kalau misalkan orang-orang zaman dahulu, kalau misalkan masyarakat dahulu itu, apa ya, kebanyakan orang-orang desa, wes kita belajar, saya dulu aja, wes. Ya, saya juga orang desa, kita dari dulu diajari untuk menabung di celengan ayam, seperti yang ada di gambar. Nah, kita nabung di celengan ayam, sedangkan tantangan kita juga lebih besar, yang nanti ada di slide berikutnya. Kita nabung di celengan ayam setiap bulan dengan misalkan 100.000, 100.000, 100.000. Namun di sisi lain ada tantangan yang lebih besar, memakan uang yang kita tabung di celengan tersebut. Jadi mungkin nggak bakal kita sampai untuk mencapai tujuan kita, mencapai untuk memenuhi keinginan-keinginan yang kita sudah cita-citakan, seperti itu. Kemudian next, Mas. Halo, Mas Renaldi. Ya. Kemudian yang kedua, meminimalisir bencana keuangan, karena banyak hal yang tidak terduga, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita hidup ya selalu mengalami ketidakpastian. Ketika kita masih bekerja, kita menjadi seorang karyawan, kita tidak tahu nanti ke depan akan seperti apa, apakah kita secara terus-menerus akan menjadi karyawan, kan itu kan nggak mungkin. Sepertinya seperti sekarang ini aja, dengan adanya pandemi ini, dengan adanya corona ini kan banyak karyawan yang kena PHK. Akibatnya mereka tidak memiliki pekerjaan, sedangkan penghasilan mereka hanya dari itu hanya dari gaji tersebut, hanya dari pendapatan itu. Ketika pekerjaan mereka intinya ketika mereka sudah tidak punya pekerjaan, mereka tidak ada pegangan uang lagi. Jadi mereka pasti ya nanti bingung. Itu mungkin salah satu alasan juga mengapa harus investasi. Ketika kita sudah berinvestasi, nah ketika kita menghadapi seperti itu, kita masih punya cadangan dana, yaitu dana yang kita investasikan, baik di saham, di properti atau di emas, seperti itu. Mungkin suara saya masih jelas didengarkan, Mas, Mbak? Halo? Jelas. Ya, terima kasih. Seperti itu. Jadi untuk alasan yang kedua itu menghadapi ketidakpastian yang akan datang. Kemudian ya terima kasih Mas Riju, jelas. Ya, next Mas. Ya tadi ya ke yang tadi bentar ya, ketika seseorang di PHK atau seseorang sudah tidak memiliki pekerjaan, kan dia kan sudah tidak punya pekerjaan, bingung, ya kemudian mau gimana lagi, karena dia tidak punya pemasukan yang lain, seperti itu. Next Mas, itu hanya sebentar saja tadi. Ya, untuk yang ketiga itu inflasi. Inflasi ini yang tadi saya sampaikan di awal juga, adanya kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan tersebut pun harganya itu selalu meningkat karena adanya inflasi. Nah, ketika kita menyisihkan uang kita di celengan ayam, sedangkan inflasinya jauh lebih ganas, itu kan uang kita kan ya sia-sia. Misalkan dulu harga mungkin ketika ketika kita masih SMP apa SD dengan uang 10.000 kita bisa mendapatkan berapa Indomie, ya 4 apa berapa Indomie lah. Dengan sekarang paling dapat berapa. Kemudian dari gambar sini
gambar yang tadi awal tadi, bisa kembali ke slide awal, Mas? Yang alasan pertama, Mas. Nah, ya, itu. Ya, terima kasih, Mas. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman juga tahu harga-harga mengalami kenaikan, harga rumah juga mengalami kenaikan, harga tanah juga mengalami kenaikan. Sedangkan misalkan kita menyisihkan uang kita di tabungan, uang kita ya mungkin nggak bakal cukup ketika misalkan pada tahun 2015 kita intinya kita pengen beli sebuah mobil harganya 20 juta. Kita nyelengi, kita sudah dapat 20 juta di celengan. Tapi karena adanya inflasi, mobil tersebut sekarang harganya nggak 20 juta lagi, sekarang bisa jadi 40, 50, bahkan lebih. Dengan seperti itu nggak bakalan cukup kalau kita misalkan hanya menyisihkan uang kita di celengan. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa semoga bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua itu biaya menikah juga semakin mahal. Sekarang WU juga ya semakin mahal. Harga motor, harga mobil, kemudian biaya untuk naik gaji juga semakin mahal seiring dengan berkembangnya waktu. Next, Mas. Ya, kemudian kapan sih harus investasi? Kalau misalkan ditanya kapan harus investasi, ya saya jawab ya, kalau misalkan ditanya sejak kapannya ya harusnya sekarang atau dari dulu. Karena Warren Buffett aja yang investor dunia itu dia mulai investasi mulai dari umur 11 tahun. Dia aja masih menyesal kenapa saya tidak investasi lebih muda lagi. Warren Buffett yang investasi di usia 11 tahun aja masih menyesal kenapa saya tidak investasi lebih muda lagi. Lah kita ini, saya yang usianya masih ya 20 lah. Ya kalau misalkan ditanya sejak kapan ya sekarang lah. Kemudian kalau misalkan dilihat waktunya atau timingnya, kapan harus mulai investasi? Kalau menurut saya sih, ini kondisi saat ini di tengah pandemi ini dengan adanya corona, teman-teman bisa lihat mungkin mas-mas atau mas pak atau mbak yang sudah berinvestasi saham karena keadaan ekonomi yang ya seperti inilah, kondisi global yang juga tidak stabil, harga-harga saham pada turun. Ini juga ketika saya melihat, ya saya ini juga cerita, ketika saya melihat video dari Rifan Kurniawan, mungkin ada yang tahu, ya ini merupakan sebuah timing kita untuk ya mungkin menyicil. Kalau misalkan kita mau mulai investasi menyicil. Kenapa seperti itu? Karena saat sekarang ini Gimana, Mas? Oke, ada salah kurang koneksi nih. mungkin gimana? Ulangi Halo? coba, Mas. Gimana, Koneksi Mas? tadi. Coba ulangi. Setelah Mas Rifan Kurniawan tadi. Oh ya, Ulangi ya. lagi. Ya, ini saya cerita ya, Mas ya. Udah jelas, Mas? Sudah. Tadi HP-nya Ya, jatuh, ya. Pak. Oh, enggak jatuh ini. Oh, tak kira njaluk ganti ya. Jadi ketika saya melihat video dari Rifan Kurniawan itu kalau misalkan ditanya timing yang tepat itu kapan? Sebenarnya ya tergantung dari kitanya sendiri. Kalau misalkan niat kita untuk investasi, ya sekarang juga bisa dengan cara menyicil dengan pembelian bertahap. Jadi money management-nya itu main. Jadi ketika kita punya uang berapa puluh juta, kita bagi berapa persen untuk masuk. Jadi ketika harga saham itu turun lagi, kita tidak kehabisan uang, kita masih punya dana untuk menyeroknya lebih bawah lagi. Kemudian kondisi seperti ini teman-teman tadi yang saya juga sudah sampaikan,
bahwa harga-harga saham juga banyak yang terdiskon. Teman-teman misalkan ini saya lebih cenderungnya bahasnya ke saham ya, karena mungkin background saya sendiri juga investor saham. Nggak apa ya Mas Renaldi ya? Nggak apa, nggak masalah. Ya, ya. Jadi karena background saya juga investor saham, kalau misalkan melihat kondisi seperti ini, mungkin yang saya lihat perusahaannya itu ya semua memang banyak saham-saham yang turun, saham-saham yang terdiskon. Cuman ketika kita mau masuk, lihat dulu perusahaannya, mungkin dari sisi fundamentalnya nanti untuk lebih dalamnya ada sesi sendiri. Dilihat dari sisi fundamentalnya gimana, kinerjanya seperti apa. Jadi kita ketika masuk ke sebuah perusahaan itu kita ya apa ya, harapan kita itu seorang investor kan itu selalu berpikir positif. Jadi harapannya itu positif. Jadi kita sebagai seorang investor itu ya kita juga belajar untuk selalu positive thinking, untuk selalu berpikir positif terhadap sesuatu. Kita berpikir positif, kita berekspektasi bahwa perusahaan yang kita investasikan nanti kedepannya akan baik perkembangannya. Mas, materinya kok hilang, Mas? Enggak. Tak konsen kan dia. Ulangi ya. Iya, Lanjut. iya sebentar. Ya, kemudian itu tadi yang saya sampaikan. Mungkin untuk fundamental, untuk analisisnya nanti di sesi selanjutnya. Kemudian next dulu, Mas. Ini belum kepikiran lagi di situ mau bahas apa. Kemudian ini, gimana sih harus berinvestasi? Sebenarnya banyak wahana kita untuk investasi. Mulai dari di pasar modal, kemudian di properti, itu aset real, sama emas. Kalau misalkan pasar modal juga banyak, ada saham yang dari tadi saya sampaikan, kemudian reksadana, kemudian obligasi, dan lain sebagainya. Kemudian aset real itu kayak properti, kemudian tanah, emas, itu emas juga yang sekarang sedang naik-naiknya. Karena emas, ya karena mungkin teman-teman juga ketika lihat berita, harga-harga saham pada turun, harga-harga apa ya, instrumen investasi lain pada turun, kok malah emas mengalami kenaikan. Karena ya yang halo. Yo, lanjut. Wah, ini Mas santri pinggiran ini, wah. Masuk rak di mute gitu. Bisukan. Bentar. Udah. Ya. Jadi kenapa mungkin ya ini ya, kenapa instrumen investasi lain pada turun, seperti saham dan lain sebagainya pada turun, kok emas malah naik? Karena kan emas kan apa ya? Banyak yang bilang emas itu sebagai safe haven atau sebuah wahana investasi untuk menyelamatkan uang investor. Jadi ketika kondisi perekonomiannya tidak baik, ibaratkan krisis lah, investor lari dari misalkan saham dan lain sebagainya dan memindahkan uangnya ke investasi emas. Karena yang investasi emas itu sebagai safe haven atau produk investasi yang bisa menyelamatkan, bahkan memberikan profit bagi para investornya. Karena kenapa seperti itu? Karena emas itu tidak terikat. Emas itu tidak terikat seperti kayak misalkan perusahaan itu kan terikat terhadap apa ya? Dengan kondisi ekonomi suatu negara. Ketika kondisi ekonomi suatu negara tidak stabil, itu kan juga akan berdampak pada perusahaan-perusahaan. Sekalipun itu perusahaan blue chip, ketika misalkan kondisi tidak stabil di suatu negara, kemudian IHSG turun, pasti juga itu yang blue chip juga ikut turun. Kemudian yang tadi ya sudah saya sampaikan, emas itu tidak terikat, jadi emas itu bukan produk dari suatu negara atau tidak ada kaitannya dengan kinerja. Sedangkan kalau misalkan saham itu kan ya kita bisa melihat saham itu dari naik turunnya harga saham itu kan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian suatu negara, suatu negaranya, kemudian dari kinerjanya.
Kemudian alasan yang kedua, naik turunnya harga emas itu karena digerakkan oleh pasar. Supply and demand-nya itu apa ya? Intinya kalau misalkan tadi saham, ya emang saham juga ada permintaan sama penawaran juga, cuman ada pengaruh lain dari suatu negara dan kinerja. Cuman kalau misalkan emas itu dunia sih, berdasarkan permintaan sama penawarannya itu dunia, jadi nggak terikat pada suatu negara seperti itu. Kemudian next Mas. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan ketika kita akan berinvestasi, yang pertama sih ilmu. Jadi ketika kita akan investasi emas atau investasi saham, investasi pasar modal, atau misalkan investasi properti, ya yang kita harus miliki yang pertama bekal. Bekal itu apa? Ilmu. Ilmu yang harus kita miliki. Ibaratkan kita masuk ke sebuah hutan, kita tidak punya peta, tidak punya pedoman, kita nanti akan tersesat di hutan itu. Kita mau kemana? Strategi apa yang akan kita terapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, ilmu sudah dimiliki, kemudian tinggal dana. Dana itu ya kita investasi kita butuh sebuah dana atau uang. Jadi sisihkan, jangan sisahkan. Kalau kita misalkan mikirnya, nanti nunggu sisa, nanti nunggu sisa, ya nanti jadinya enggak invest. Tapi kalau misalkan kita sisihkan berapa, misalkan 1 bulan sisihkan 100.000, nanti kan ya jadilah. Jadi ibaratkan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kemudian alat. Sekarang dengan adanya perkembangan teknologi dan kecanggihan sekarang, itu kita mau berinvestasi itu mudah. Contohnya itu seperti yang ada di slide itu. Sekarang ini di sini juga banyak mas-mas yang dari sekuritas. Sekarang kita mudah ketika mau transaksi saham itu bisa menggunakan smartphone kita. Jadi HP kita nggak cuma digunakan untuk telepon, SMS, chatan sama pacar, terus bisnis dan lain sebagainya, kita juga bisa gunakan untuk investasi. Jadi sekarang ketika kita mau investasi, ketika kita mau memantau harga, itu kita bisa dengan mudah menggunakan aplikasi yang disediakan oleh sekuritas sebagai perantara kita untuk melakukan jual beli saham. Ini saya ambil contoh di saham ya. Kemudian mental. Mental itu juga diperlukan. Karena misalkan kita punya ilmu tapi kita nggak punya mental, ya sama aja. Kita punya ilmu, kita tahu itu, tapi kita nggak berani terjun. Ya ibaratkan apa ya? Ibaratkan kita punya uang, kita punya uang, udah tahu ini, tapi nggak mau terjun usaha. Seperti kita ibaratkan contoh realnya aja, kita sudah punya uang, sudah tahu itu semua, tapi kita nggak memulai, ibaratkan itu juga usaha. Jadi nggak bakalan jalan. Dan di investasi pun seperti itu. Ketika teman-teman sudah punya ilmunya, sudah tahu, sudah ini, teman-teman nggak terjun langsung, nggak belajar langsung, nggak punya mental, ya sama aja. Kita cuma bisa tahu aja atas teori, karena kita nggak mencobanya. Seperti itu. Kemudian next, Mas. Nah, ya, jadi do and don't dalam investasi ya. Yang pertama, sisihkan bukan sisakan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus menyisihkan. Ubah mindset kita, itu sisihkan uang kita berapa, jangan menyisakan. Karena kalau misalkan disisakan itu nanti nggak ngumpul-ngumpul, nanti aja. Itu apa ya? Ya, pokoknya ubah mindset dulu dari sisakan ke sisihkan. Sisihkan berapa untuk investasi. Misalkan teman-teman yang kuliah, mahasiswa atau mas-mas, mbak-mbak, pak yang udah bekerja, sisihkan berapa persen dari penghasilannya untuk mulai berinvestasi.
kemudian bergabung dengan berbagai komunitas investasi. Sekarang banyak di Semarang pun, sekarang nggak di Semarang, di Indonesia, saya ambil di saham, itu ada namanya komunitas KSPM. KSPM apa Mas Nadi? Saya lupa Mas. Kelompok studi pasar modal. Ya, Baru maaf. lihat nih KSPM orang Ya, ngerti. mohon maaf. Saking groginya Mas. Jadi di saham sendiri di tiap kampus sekarang sudah ada namanya KSPM, kelompok studi pasar modal, yang mana KSPM itu sebagai apa ya? Sebagai kelompok yang mensosialisasikan pasar modal baik di lingkungan kampus atau misalkan di luar kampus. Jadi mungkin dari teman-teman yang mahasiswa yang belum ikut, yang belum gabung bisa ikut ke KSPM. Kemudian dari luar juga ada komunitas-komunitas investasi yang lain kayak misalkan ada ISP, investor saham pemula, kemudian dan masih banyak yang lainnya. Seperti itu. Oke, Mas Yusuf, Mas Ya, Yusuf. Ini Mbak gimana? Mbak Umu Kulsum ini raise hand. Monggo silahkan Mbak Umu, ada pertanyaan yang bisa ditanyakan. Oh, langsung langsung ditanyakan Mas, nggak selesai dulu gitu. Oke, selesai dulu ya Mbak Umu ya. Tadi Selesai dulu ya Mbak Umu kayaknya ya. nyoba raise hand kayaknya. Oke, silakan lanjut Mas. Ya, jadi ya yang dua itu bergabung dengan berbagai komunitas investasi. Dengan seperti itu kita apa ya, ibaratkan lingkungan itu akan memberikan pelajaran bagi kita. Jadi misalkan kita bergaul dengan teman-teman yang sudah mempunyai ilmu tentang investasi, sudah terjun ke investasi, pasti nanti kita akan terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh untuk kita juga belajar. Kemudian memantau berita investasi. Jadi ketika kita investasi di misalkan di investasi emas, kemudian investasi properti atau investasi di pasar modal, kita juga harus memantau berita-berita tentang instrumen yang kita investasikan. Jadi ketika ada berita, ada sentimen negatif atau sentimen positif, kita akan tahu dengan instrumen yang kita investasi di situ. Seperti itu ya. Sabar. Ya ini sabar memang kunci sih. Sabar. Tulisannya sedikit, cuman memang kadang ya emang berat jalani. Ketika kita sudah memutuskan untuk investasi, ya kita harus sabar. Karena kan ya saya ambil contoh di saham lagi, di pasar modal. Harga saham itu kan berfluktuatif. Ketika kita tidak mempunyai kesabaran, itu ya kita tidak punya kesabaran, kita psikologinya masih seperti itu ketika kita beli suatu saham harganya turun, pengen jual, nanti beli lagi ketika turun jual lagi. Kan ya itu nanti yang efeknya ke kita sendiri. Nanti kita yang rugi, nanti jadinya malah katanya investasi itu ini padahal itu semua ya kembali ke diri kita sendiri. Ketika kita sudah punya ilmu, sudah punya bekal, ketika kita akan terjun ke dunia investasi, ya nanti itu juga sebagai dasar kita ketika kita akan mengambil sebuah keputusan dan akan membentuk kesabaran kita juga. Seperti itu sih. Next, Mas. Ya, kemudian yang down ya, yang jangan dilakukan ketika investasi itu jangan ikut-ikutan rumor. Nah, ketika ini rumor itu kan kadang kan ya rumor ada yang buat tujuannya apa? Tujuannya agar harga harga saham itu naik. Nanti tiba-tiba dijatuhkan. Ketika kita sebagai investor yang baru, ya ini saya ambil di saham pom-pom ya tadi Mas siapa itu? Ya, ketika kita sebagai investor pemula, janganlah main-main saham yang seperti itu. Jangan ikut-ikutan rumor. Nanti ketika harga naik kita baru masuk dan ketika diturunkan kita hanya sebagai pencuci piring. Karena apa? Ya akhirnya kita nyangkut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan gusak-grusuk atau jangan ikut-ikutan. Ketika kita akan investasi, kita pahami dulu instrumen apa yang akan kita investasikan, pelajari dulu dengan baik, kemudian kenali resikonya,
Dan ya intinya high risk, high return. Kalau saham itu ya, ketika kita ingin keuntungan yang tinggi, ya resiko yang kita hadapi juga tinggi. Nggak ada yang keuntungan tinggi, resikonya rendah. Ya mungkin itu investasi-investasi yang di luar-luaran sana, yang belum, ya yang masih seperti itulah. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah bisa membedakan antara investasi bodong sama investasi yang beneran investasi. Nanti juga akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kemudian jangan berinvestasi jangan berinvestasi kalau tidak tahu ilmunya tadi ya, saya sudah sampaikan. Kemudian next, jangan berinvestasi sebelum melakukan analisa. Nah ini juga ada kaitannya sama rumor. Ketika ketika apa ya, ada saham lagi naik nih, lagi naik. Kemudian masuk sama deg-degan di depan layar, dilihatin terus. Nanti tiba-tiba merah. Wah, itu nanti jadinya pengen jual, frustasi. Jadi ya seperti itulah. Jadi ketika kita mau masuk, mau investasi, ketika kita memutuskan sesuatu itu harus didasari dasar yang benar-benar kuat, mulai dari analisanya, fundamental sama teknikalnya. Itu juga harus, ya memang harus sih. Kemudian jangan menggunakan hutang. Ketika teman-teman, Mas, Mbak, Pak mau berinvestasi, jangan misalkan hutang ke teman atau hutang ke bank, kita investasi karena kan belum pasti perusahaan yang kita investasikan itu bakalan ya sesuai ekspektasi kita. Seperti itu. Jadi kan ya memang sih ketika kita menjadi seorang investor kita harus berpikir positif, cuman kan kita nggak tahu. Maka dari itu jangan sampai investasi dari dana hutang, karena itu menjadi beban. Seperti itu. Kemudian next, Mas. Oh iya, udah selesai ternyata ya, Mas ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan jelasinnya kecepatan. Tetap di rumah aja, jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan ya. Itu Mas, terima kasih. Mungkin selanjutnya tanya jawab aja, sharing. Oke, terima kasih Mas. Apa namanya, Mas Yusuf ya. Ya, cukup menikmati groginya. Saya cukup menikmati di sini. Jadi tadi sebenarnya simpel yang disampaikan Mas Yusuf bahwa sebenarnya investasi itu bisa mudah, bisa sulit. Mudah itu kalau udah tahu, sulit kalau belum tahu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Silahkan disambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Tadi sudah saya rangkum, ada berapa ya? 1, 2, 3 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan dari Mas Bagas. Nah ini nanti bisa disambung dengan Mas Samsul ya. Bertanya mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing instrumen investasi. Nah itu dulu, monggo Mas Yusuf. Mungkin saya Gimana, bantu Mas? Mas Bagas tanya itu kelebihan dan kekurangan instrumen investasi, masing-masing instrumen investasi. Nanti misalnya Mas Yusuf tanya mengenai ilustrasi, tak carikan ilustrasi yang sesuai aja nggak? Monggo tak sharekan wajah Mas Yusuf dulu ya. Silahkan. Kalau misalkan investasi sih, kalau dari tadi yang saya sampaikan itu ada 3 itu ya, Mas ya. 3 wahana investasi, Mas. Mungkin bentar. Tadi itu ada pasar modal ya, di pasar modal, kemudian investasi emas, sama satu nih investasi properti. Kalau misalkan pertama dari pasar modal, ini khususnya di saham, saya sendiri yang sebagai investor saham, kekurangan sama kelebihannya ya Mas ya? Iya benar, benar. Kekurangan sama kelebihannya, kalau kekurangannya sih ya mungkin harganya terlalu fluktuatif. Seperti itu sih. Tapi itu semua bisa diminimalisir dengan seperti yang tadi saya sampaikan, belajar mulai dari analisa, kemudian dari apa ya, kita melatih psikologi kita untuk melihat
harga saham yang berfluktuatif karena kan di pasar modal kan ada saham yang lapis pertama, lapis kedua, sama lapis ketiga. Itu lapis ketiga juga harganya berfluktuatif. Jadi disarankan buat para investor pemula lebih baik ya kalau misalkan mau investasi ke saham-saham yang blue chip aja. Itu mungkin salah satu kelemahannya di saham. Kemudian untuk kelebihannya sih sekarang dari sisi keuntungan, returnnya juga tinggi. Kemudian dari sisi kelemahan juga tadi resikonya juga tinggi karena sifatnya saham itu kan high risk, high return. Jadi semakin besar kita mengharapkan keuntungan, semakin besar juga risiko yang akan kita terima. Kemudian dari sisi yang lainnya, investasi saham mungkin sekarang kita mudah ketika akan melakukan investasi saham. Jadi kita tinggal datang ke perusahaan sekuritas, kita ya di situ proses, nanti teman-teman bisa memulai investasi dengan menggunakan gadget. Kita dengan sekarang simple, praktis ketika kita mau investasi saham. Mungkin itu ya, nanti untuk yang lainnya bisa ditambahin ya Mas Renaldi ya. Mungkin dari mas-mas yang lain bisa menambahkan ya. Boleh. Ya, mungkin dari saya itu yang untuk yang pasar modal, yang khususnya saham, yang saya sendiri juga ibaratkan terjun di situ. Kemudian investasi properti itu kalau dilihat itu mungkin dari harga ya Mas ya, dari biayanya mahal. Karena kan investasi properti kan bisa dilihat dari rumah ya Mas ya. Rumah kan harganya sendiri kan berapa juta. Bener ya Mas Renaldi ya? Halo? Iya bener tak mood bro, sorry. Ya. Oh iya. Jadi kalau investasi properti tadi kayak rumah, misalkan kita punya uang, kalau dengan 100.000 kita bisa beli saham. Kalau misalkan kita investasi properti, 100.000 kita paling cuma dapat gagang pintu rumah. Ya, properti kan rumah ya Mas ya. 100.000 cuma bisa dapat gagangnya ya Mas ya, gagang pintu. Kemudian yang itu tadi kelemahan dari investasi properti ya. Kemudian tinggal keuntungannya. Kalau keuntungan investasi properti itu mungkin apa ya? Ya, Enggak, musiman mungkin ya Mas ya. Musiman sama ya lokasinya musiman juga sih. ya. Senin harga Musiman naik, Mas. Iya. gimana? Senin harga naik kalau properti. Oh iya. Wah, Senin harga Udah naik, tahu ya harga Mas sahamnya ya. nggak naik-naik ya. Ya, seperti itu ya Mas ya. Kemudian next ya, untuk yang ketiga nih. Yang ketiga investasi emas. Itu keuntungannya mungkin tadi yang saya sudah sempat sampaikan. Jadi investasi emas itu bisa sebagai instrumen atau wahana investasi yang bisa menyelamatkan aset kita ketika instrumen yang lain pada turun. Ketika misalkan negara mengalami krisis, kayak misalkan saham-saham turun dan lain sebagainya, emas bisa jadi penyelamat aset kita karena emas tidak terikat dengan suatu negara atau misalkan kayak saham dipengaruhi oleh kinerjanya. Kalau emas itu enggak, emas itu global. Jadi ketika negara A sedang mengalami krisis pun harga emas bisa naik. Seperti yang sekarang ini di Indonesia sedang ada pandemi ini, banyak yang mengalami kesusahan mulai dari pengusaha, harga-harga saham juga mengalami penurunan, indeks IHSG juga turun yang sekarang di kisaran 4 ribuan ya Mas ya. Itu ya bisa jadi penyelamat. Kemudian untuk kelemahan investasi emas, Mas Renaldi, Halo. untuk kelemahannya apa ya Mas ya? Kelemahan apa? Kelemahan apa? Investasi emas. Oke, kalau kelemahan investasi emas, kalau menurut saya yang pertama itu emas itu sifatnya agak kurang liquid sih. Walaupun apalagi emas untuk kawinan ya, sangat tidak liquid karena di tangan istri satu. Yang kedua, yang kedua tidak mesti emas yang kawinan itu bisa digadaikan atau bisa dijual dengan harga yang pas kita beli. Yang bisa itu kayak emas batangan. Nah, kekurangannya emas selain itu terus yang kedua adalah penyimpanannya ya teman-teman ya, deposit box. Kalau teman-teman
itu emasnya kan biasanya batangan ya. Kalau misalnya teman-teman pernah beli logam mulia, logam antam atau LM atau yang lainnya itu kan kita harus nyimpen ya. Nyimpennya kalau misalnya nyimpennya nggak serius ya lumayan juga itu karena di satu kepingnya saya carikan ya gambarnya mungkin habis ini ya ilustrasi emas antam seperti apa itu kalau nggak nyimpennya bagus ya nanti resikonya bisa terselip-selip karena emas 1 gram saja itu kayak apa ya microchip kayak kartu kartu apa namanya kartu ini loh kartu seluler ya kartu micro SIM kayak gitu terus ada sertifikatnya kalau sampai terselip lumayan kehilangan 900.000 kalau sekarang ya gitu nah makanya Halo Mas biasanya Renaldi. investor-investor itu nitipin ke deposit box di perbankan atau di yang lainnya suaraku masuk ya teman-teman ya Iya. Halo Mas. oke masuk ya Iya, Mas Renaldi. ya ulangi Iya. Kalau Masuk misalkan Kak, masuk. ya, kalau misalkan keuntungannya lagi mungkin sekarang bisa ya teman-teman lihat itu sekarang kayak Bukalapak itu ada buka emas, terus Pegadaian juga ada investasi emas ya Mas ya. Itu juga merupakan benar sebuah ke, ke kemudahan juga sih yang merupakan kelebihan sih. Kelebihan sekarang kita investasi emas bisa dari platform jual beli online kayak misalkan tadi Bukalapak, kemudian sekarang juga Pegadaian ada investasi emas yang sedang di apa ya di bahasanya gaung-gaungkan iklan ya seperti itu digemparkan apa gitulah seperti itu Mas mungkin Mas. oke lanjut Lanjut. oke pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari aku lagi nyari ini Mas Bro apa namanya grafik untuk perbandingan harga emas itu ternyata lebih baik daripada harga yang lain-lainnya. Ini ya, kita bisa share screen. Ini salah satu contohnya teman-teman. Nah, ini ada teman-teman bisa lihat, jelas nggak sih gambarnya ya? Iya. Kalau di zoom itu bisa diperbesar kok, gambarnya bisa diperbesar dengan cara Oh iya bisa apa nyubit layar itu pakai ya, layar nyubit iya. atau nah ini itu aku baru memperbandingkan gold terhadap rupiah atau emas rupiah. Terus CIRU itu adalah deposito, salah satu deposito. Terus yang ketiga adalah ANTM. ANTM itu harga saham dari perusahaan Antam, Aneka Tambang. Aneka Tambang itu memproduksi emas atau logam mulia. Kalau di kita seperti itu. Nah ini kita bisa lihat grafiknya. Yang pertama adalah gold. Gold terhadap IDR atau emas terhadap rupiah. Itu di grafik warna biru teman-teman. Ini kan lumayan. Naiknya dalam apa ini? 1 November 2019 sampai 29 April hari ini naiknya sudah naik 25,72%. Sedangkan sahamnya itu saham Antam, Aneka Tambang, ini turun. Turun karena apa? Karena situasi pandemi seperti ini, situasi COVID dan sebagainya ini kan berarti perusahaannya kemungkinan ada pengurangan produksi. Nah, kalau pengurangan produksi yang terjadi adalah berarti kemungkinan kekurangan pendapatan. Karena itu salah satunya. Terus yang kedua, aneka tambang ini kalau untuk produksi emasnya itu tidak lebih baik dari produksi nikelnya. Nah, Antam, aneka tambang itu adalah produsen nikel terbesar, salah satunya di Indonesia. Nah, sedangkan tempat untuk mereka membuang barang atau mereka ekspor itu adalah di Tiongkok sana. Sedangkan Tiongkok masih ini ya, masih simpang siur terkena kasus COVID dan sebagainya, walaupun beberapa provinsi atau beberapa kota sudah mulai membuka lockdown mereka, tapi ini masih terjadi seperti ini. Jadi grafik emas, ini kita perbandingkan, yang hitam, yang di tengah itu adalah pasar uang. Pasar uang maksudnya besok akan dijelaskan Mas Samsul tentang deposito dan sebagainya. Ini kan flat, naiknya cuma 2,36%. Kalau yang emas terhadap rupiah ini sudah sampai 25%. Kalau yang aneka tambang ini, produsennya yang buat emas ini malah turun karena kasus tersebut. Nah, ini salah satunya yang membedakan emas. Kenapa kok emas diminati sih? Nah, karena itu yang dijelaskan Mas Yusuf tadi, benar. Emas itu
bukan suatu perusahaan ya. Jadi emas itu nilai tukar sebenarnya, nilai tukar dan sebagainya, nilai tukar yang sebenarnya tetap. Jadi kamu transaksi dimanapun bisa pakai emas itu. Kamu punya emas logam mulia di Semarang, bisa kamu jual di Amerika juga. Karena nilainya adalah emas, berapa karat, terus dan sebagainya. Berapa gram, berapa karat, itu yang dinilai. Kalau saham kan beda. Kamu beli saham di sini, saham Indonesia, kemungkinan nggak bisa dijual di Amerika, nggak bisa dijual di Jepang, dan sebagainya. Terus kalau perusahaan itu kan dia punya karyawan, dan sebagainya. Kalau di sini kan nggak. Itu salah satunya untuk ini ya, pembahasan mengenai emas. Baik, yang lain, Yusuf? Iya, ya. Oke, yang lain ada pertanyaan dari Mas Hasan mengenai beda investasi dan tabungan berjangka. Monggo. Apa mungkin Mas Samsul, panggil Mas Samsul. Oh, halo Mas Samsul. Oi. Ya, Oke. mungkin jenengan ini yang lebih prefer ke situ. Ya, Mas Samsul, beda investasi Salah. dan tabungan berjangka, ayo Mas Samsul ya. Saham sama berjangka. Ya, beda investasi dan tabungan berjangka. Monggo silakan Mas Samsul. Oh gitu. Kalau tabungan berjangka itu bisa nggak ya dikategorikan investasi? Kayaknya kurang tepat deh. Jadi kalau saham itu, ini bedanya yang paling mencolok tuh di underlying-nya atau aset di belakangnya. Kalau saham itu kan yang kita perdagangkan itu kan berdasarkan perusahaannya, ya kan? Kalau saham kan kita investasinya ke perusahaan yang sudah publik ataupun go public istilahnya yang udah open kayak Telkom, Indosat, kita kan investasi di situ. Kalau bursa berjangka itu yang jadi underlying itu kontraknya. Contohnya kontrak saham, kontrak emas, dan lain-lain. Jadi itu yang berjangka itu bisa naik dan turun sangat cepat sekali. Sekarang naik, 10 detik lagi langsung turun ke dalam itu mungkin saja terjadi. Jadi kalau pasar berjangka itu lebih cocoknya ke trading sih. Kayak forex gitu masih ada sangkut pautnya ke situ. Kayak gitu perbedaannya secara garis besar. Detailnya saya kurang tahu juga berjangka karena saya juga belum pernah main pasar berjangka gitu. Kayaknya berbohong ya. Kalau belum pernah mainnya kayaknya berbohong lah. Di HP-mu itulah ada akun Binomo, ada Olim Trade, MetaTrader. Rambutnya wis mirip ya, Le? Iya, sudah kayak jutaan orang belum pernah menyadari bahwa pemeran itu gendut seperti kamu, Sul. Body shaming gitu. Oke, selanjutnya ya, itu Mas Hasan ya. Ya, Mas kayak Hasan gitu udah Hasan. ya. Yang Ya, bedanya cuman di underlying asetnya atau yang menjamin ya istilahnya. ya yang Oh ya, menjamin. aset di belakangnya ya. Ya, Aset di kalau belakangnya. Kayak gitu. Selanjutnya Mas Hasan lagi tanya ini. Cara mengatur agar psikologi tidak barbar dalam melakukan investasi. Barbar gitu. Oh. Ya, gimana nih Mas Samsul, Mas Yusuf? Cara Oh iya, mengatur agar psikologi tidak barbar dalam melakukan investasi. mungkin saya dulu, apa Mas Samsul dulu? Monggo. Saya dulu Udah Mas Yusuf ya. dulu. Yoi. Kalau misalkan agar tidak barbar, barbar itu kan panik kan ya Mas ya? Iya benar. Ya, benar, Yoi. panik. Kalau barbar, ya intinya yang cara mengatur psikologinya ya, kalau dari saya sendiri, cerita saya sendiri, pengalaman saya sendiri, kalau misalkan investor yang pemula, ketika mulai untuk investasi saham dan trading saham dan melihat naik turunnya, memang masih ya namanya juga pemula, masih barbar. Terus caranya gimana? Caranya ya kita belajar dari pengalaman, proses nanti semakin kita mempelajari, kita belajar, terus kita melihat. Intinya dari pengalaman sih Mas, dari pengalaman sama ilmu. Ketika kita sudah bisa menganalisa fundamental maupun teknikal, ketika harga itu naik turun, kita sudah punya patokan, kita sudah punya dasar, misalkan fundamentalnya bagus, teknikalnya juga nanti bakalan seperti ini, itu ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Mungkin dari Oke, saya seperti itu Mas. mungkin kita jelaskan dulu fundamental dan teknikal seperti apa sih?
Ya ini mungkin kulitnya dulu Apa sih? ya. Apa sih itu fundamental sih? Nah, kalau misalkan analisa fundamental itu kan analisa berdasarkan kesehatan perusahaan yang kita lihat dari laporan keuangannya. Seperti itu. Laporan Kemudian keuangan, oke. kalau misalkan analisa teknikal itu kan kita menganalisa berdasarkan pergerakan harga atau historical price dengan grafik, dengan berbagai indikator yang mendukung analisa tersebut. Seperti itu. Maka dari itu seorang investor ketika mau memutuskan untuk berinvestasi ya harus tahu dulu itu dua, biar nggak ikut-ikutan nanti jadinya barbar, nanti jadinya nyangkut seperti itu sih Mas. Oke, thank you Mas Yusuf. Yo Mas Samsul. Ya. Oke. Udah kayak gitu emang. Jadi yang Nggak bisa jadi kesimpulan, nggak bisa menyimpulkan kayak gitu, nggak bisa. Lanjut. Gini. Jadi yang terpenting itu sebelum kita membeli saham ataupun apapun itu kan duit ya. Duit nyarinya susah, gitu kan. Kita mau investasi dimanapun, yang terpenting itu sebelum kita naruh duit di situ, kita tahu kenapa kita naruh duit di situ. Nah, itu nanti yang bikin kita panik atau enggak saat terjadi apapun itulah yang terjadi. Contoh nih kita punya duit 5 juta, dipikir dong mau masuk kemana. Contoh kita mau masuk ke reksadana, masuk ke saham, atau masuk ke peer-to-peer lending, mau masuk ke cryptocurrency atau yang manapun, kan kita udah mikir pasti. Contoh kita udah langsung ke saham aja. Saham di beberapa sektor, ada sektor consumer, ada finance, dan lain-lain. Kita analisa, ternyata dalam corona ini yang paling nanti kalau dari recovery, yang pullback paling tinggi itu finance, katakanlah gitu ya. Kita milih finance, ada BRI, ada BCA, ada BTN, dan lain sebagainya. Contoh kita udah milih BRI. Kenapa? Karena bla 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 bla, karena asetnya paling bagus lah, kayak gini-gini. Kalau kita udah tahu patokannya itu, nanti ketika digoyang dikit sahamnya turun, kita ada patokan. Oh, hitungan saya begini kok, harusnya dia ke sini gitu. Jadi itu kita harus tahu kenapa kita membeli sesuatu itu. Kayak gitu sih. Oke, sudah terjawab ya. Barbar itu mungkin ke arah psikologi tradingnya ya Mas Samsul ya. Bukan ke arah ini sih, bukan ke arah fast trading atau menurut saya bukan ke arah fast trading, bukan ke arah scalper, bukan ke arah cepatnya ya Mas Samsul ya, tapi ke arah dia nggak punya pendirian. Jadi ketika sahamnya itu aslinya bagus, misalnya taruh kata beli saham yang sering saya beli misalnya Waskita Karya kayak gitu ya. Misalnya itu banyak mendapatkan proyek, sebenarnya banyak mendapatkan proyek pada waktu itu. Cuman karena kita nggak sabaran, biasanya buru-buru jual. Nah, tiba-tiba setelah buru-buru jual, ada kesempatan atau ada informasi bahwa Waskita Karya akan menerima proyek bla 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 bla. Berarti kan itu ada potensi yang bagus. Nah, tapi orang-orang yang mungkin barbar itu orangnya langsung menjualnya seperti itu loh. Jual, akhirnya bisa menangis sendiri karena dia nggak teguh terhadap pendirian mereka, karena sebenarnya sebaiknya dan juga outputnya untuk kelas seperti ini adalah kita tahu dulu sih apa itu investasi, apa itu perusahaan, apa itu emiten. Nah, agar bisa lebih bijak dalam keuangan kita kayak gitu. Menurut saya. Lanjut ini Mas ya. Lanjut. Oke, silahkan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lagi, masih setengah jam kita. Ini dari Mas Didi. Ya, Mas Didi Wianto. Ini tulisannya panjang bener. Kak, mau tanya, saya berpikir resiko bermain saham lebih kecil dibandingkan trading, karena jika kita membeli saham, maka uang kita tidak akan hilang, tapi dalam bentuk saham tersebut. Dan juga saya berpikir, kalau begitu kenapa nggak langsung beli saham yang terkenal dengan price yang besar? Seperti itu. Apakah pemikiran saya benar atau salah? Oke, gimana Mas Samsul? Mana, Red? Nah. Di wiki ya? Iya, ini yang Mas santri pinggiran, ini Mas Didi ya, santri pinggiran. Oke. Kalau menurut saya ini nggak masalah sebenarnya. Kan ada dua pilihan. Satu, kamu punya uang besar kan, uang besar, ya lumayan lah 10 juta kayak gitulah.
mau uangnya itu mau dibelikan saham yang kecil-kecil, saham dengan harga murah, misalnya saham di bawah Rp500, tapi dengan lot yang banyak, atau beli saham blue chip. Nah, kayak gitu. Kalau menurut Mas Samsul gimana? Kalau menurutku ya, lebih menguntungkan mana nih maksudnya? Resiko ya. Ya, Kalau resiko sih ada sih pengaruhnya sih. Kalau gini biasanya istilahnya kan di pasar saham kok ada saham gorengan, ada saham blue chip ya kan. Kalau ini kan tadi ada deposit 10 juta kalau mau beli saham yang mana gini. Kalau saham yang blue chip, ya kita kan mengenal itu istilah saham gorengan. Saham gorengan itu sebenarnya nggak ada istilah resmi ataupun legal saat apa tentang saham gorengan, tapi saham gorengan itu bisa kita katakan bahwa saham yang pasar beredarnya di luaran itu dikit, yang harganya murah-murah, kita katakanlah itulah sebut saham gorengan. Dan itu sangat mudah dipermainkan, kita sebutnya juga bandar ya, bisa dipermainkan bandar. Jadi sekarang harganya Rp100 nih, terus bisa digocek sampai 1.000. Untungnya kan gede kan kita kan. Nah, tapi turunnya pasti juga gede. Terus tapi kalau saham yang blue chip itu kayak BNI, kayak BRI, harganya yang 2.800 atau harganya sudah 5.000, itu si bandar itu mau menaikin harganya sahamnya barbar kan susah. Jadi lebih ke situ sih resikonya kalau kita bandingin resiko saham yang harganya besar sama yang kecil. Untuk prospeknya sebenarnya sama aja. Soalnya sama-sama perusahaan. Tapi resikonya di situ aja kalau saham kecil itu rentan dengan praktik goreng-menggoreng istilahnya. Jadi kalau emang mau investasi di saham yang harganya kecil, harus yang benar-benar fundamental bagus. Tadi istilahnya kalau fundamental itu kinerjanya emang beneran bagus. Contohnya kalau keuangannya kita lihat historisnya 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang itu masih bagus. Terus prospek ke depannya, industrinya juga bagus kayak gitu. Nggak masalah sih. Resikonya di situ aja tadi. Kalau yang saham kecil itu gampang dinaik turunin, kalau yang gede itu lebih relatif inilah bagus gerakannya kayak gitu doang sih. oke. Mungkin kita batasi Bawahnya untuk nih, ini ya. Apa namanya? Kita batasi istilah-istilah apa itu ya. bandar, apa itu gorengan. Itu istilah-istilah pasar, istilah-istilah. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman terjun ke dunia investasi, terutama di investasi pasar modal itu ada istilah yang aneh-aneh sebenarnya ya. Istilah yang diciptakan oleh investor-investor sendiri. Jadi sebenarnya itu kalau kita terjun di dunia investasi manapun, itu kita berada di antara dua keputusan, dua statement atau dua. Nanti lebih lanjutnya dijelaskan Mas Faris, cuman saya jelaskan di sini. Investasi seperti ini, seperti kalau kita memiliki pisau. Nah, pisau itu bisa digunakan untuk hal yang positif dan untuk yang negatif. Hal yang positif, misal pisau itu bisa digunakan untuk memotong buah sehingga buahnya itu bisa dimakan oleh keluarga kita, bisa untuk memotong memotong daging dan dagingnya itu bisa dijual dan sebagainya. Atau pisau juga bisa digunakan di hal-hal yang kriminal. Nah, seperti itu. Dari sini, dari kelas ini harapannya kita nggak arah ke situ. Kita arahnya teman-teman itu nanti juga akan kita pandu untuk dasar-dasarnya sebelum terjun ke situ, karena besok itu benar-benar teman-teman misalnya ya teman-teman mau diterjun di investasi, bakal diadakan dua pilihan tersebut. Hal apa sih yang tidak beresiko di dunia ini? Bahkan kita jalan pun ada resikonya kan. Kita jalan bisa tersandung-sandung. Ketika dulu kita belajar jalan pun kita pasti jatuh duluan. Nah, itu biasa sekali. Persis sama dengan investasi. Kalau kita nggak tahu teorinya, kalau kita juga belum pernah prakteknya, kita hanya berasumsi, nanti ya kayak kita latihan renang hanya dalam kelas. Ketika jegur atau ketika kita nyebur karena kita tahu teorinya, tapi kalau nggak bisa praktek ya satu otot kita lemes, kita tenggelam seperti itu. Itu salah satu analoginya teman-teman. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Didi, nah itu berdasarkan resiko tadi yang disampaikan Mas Samsul. Jadi
kalau Mas Didi itu tipenya adalah Mas Didi itu sering ada waktu untuk transaksi, jual beli nggak masalah kalau Mas Didi itu beli saham-saham yang harganya mungkin murah ya Mas Samsul ya, di bawah Rp500, tapi dengan lot yang banyak. Lot itu adalah satuan minimal pembelian. Jadi satu lot itu adalah 100 lembar. Nah, istilahnya kalau harga saham kan, misalnya harga saham Waskita Karya gitu ya. Waskita Karya harganya Rp600 teman-teman. Jadi itu sangat murah sekali. Misalnya tak carikan ya, waskita.jk. Ini tak carikan contoh, kita bisa share screen. Misalnya kita sekalian simulasi untuk saham itu apa sih? Nah, kayak gini teman-teman. Bisa dilihat ya di layar ya. Oke, Waskita kayak gini, misalnya harga Waskita Karya itu adalah Rp590. Itu harga satu lembarnya, teman-teman. Kalau satu lot adalah 590 kali 100. Jadi teman-teman bisa beli saham minimal adalah satu lot atau 100 lembar. Ya, tadi sempat 615. Oke, sempat naik turun ya. Sempat naik turun. Ini Waskita Karya kayak gitu. Teman-teman bisa cari di Google dengan kode saham ya. Kode saham itu 4 huruf ini, teman-teman. Kalau Bank BRI ya BBRI, Bank BCA, BBCA, dan yang lain. Bisa cari di Google, Waskita.jk atau BBCA.jk, nanti ketemu kayak gini. Harga sahamnya seperti apa. Nah, itu ilustrasi dari harga saham atau lot saham. Oke, selanjutnya ini pertanyaannya banyak teman-teman, terima kasih. Berarti apa namanya ya? Mulai ini ya. Dan saya lihat di sini tadi lalu lalang sampai 30 orang. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Baik. Selanjutnya adalah ini Mas Hasan tadi tanya sebelum menjawab itu bisa jelaskan apa itu lot atau lembar. Nah, itu lembar sudah dijelaskan, satu lot 100 lembar saham. Oke, pada tahun 2009 itu 500 ya Mas Hamzul. Sekarang sudah satu lot sudah 100 lembar. Itu Oke. praktik teknis nantilah ya. Teknisnya kita nanti. Sekarang kita buka ini dulu, buka mindset teman-teman dulu aja. Dan juga mindset saya juga. Nah. Oke, oh iya, Mas. Mbak. Monggo Mas Yusuf. Saya tadi cuma mau ini sih, mau apa ya? Bahwa tadi kan Mas Didi ya bilang ya, bermain saham. Nah, bermain saham mungkin dari Kepala Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah Pak Fani juga sering bilang bukan bermain saham tapi lebih ke bisnis saham atau investasi saham. Karena kalau bermain itu kesannya itu kayak gambling. Seperti itu. Itu aja sih Mas. Iya, terima kasih. Ya mosok duit tok dimain-main ke kan. Nah, anak wir harus coba-coba, mosok duit dimain-main ke. Mending sumbangin ning aku ae, Mas. Ya. Kayak gitu. Terima kasih Mas Yusuf komentarnya. Mbak Dita Ratna, share dong Kak istilah-istilah dalam pasar modal itu apa saja. Oke, monggo. Mas Samsul, Mas Yusuf, Mas Mozaik, mau silahkan. Ya, kalau istilah gimana Mas? Istilah dalam pasar modal. Istilah dalam pasar modal kayak misalkan RUPS, rapat umum pemegang saham, ya. Kemudian capital gain, ya seperti itu ya Mas ya. Iya itu benar. Ya, RUPS, rapat umum pemegang saham itu ketika kita misalkan punya perusahaan, punya saham Bank BCA, ibaratkan Bank BCA itu akan mengadakan rapat. Nah, nanti kita selaku pemegang saham itu nanti dapat undangan. Biasanya via sekuritas ya Mas ya Mas Renaldi ya, Mas Samsul ya. Iya, benar. Ya. Jadi kita bisa hadir di rapatnya perusahaan yang kita pegang sahamnya. Walaupun kita cuma punya satu lot, itu merupakan keistimewaan dari investor saham. Kita bisa datang ke sana, kita ketemu dengan investor-investor besar, kita bisa duduk di situ bareng, seperti itu. Kemudian ada namanya capital gain. Capital gain itu tadi keuntungan investasi saham itu ketika misalkan kita beli harga saham 5.000 per lembar. Jadi kan per lotnya kan 5.000 kali 100. Jadi kan berapa? 5.000 kali 100 Mas. 500.000 ya. Iya, so. Ya.
Jadi 500.000 seperti itu ya. Nah kemudian karena ada berita positif, kinerja perusahaannya juga bagus, harganya jadi naik 10.000. Itu namanya capital gain, itu selisih harga jual dengan harga yang kita beli. Jadi harga jual lebih tinggi dari harga beli, namanya capital gain. Kemudian ada namanya dividen. Dividen itu pembagian keuntungan. Ketika kita punya saham tadi, kita bisa dapat undangan RUPS, kita juga dapat dividen. Jadi misalkan Bank BCA, saham yang kita pegang itu membagikan keuntungan. Nah kita selaku investor nanti kita akan dapat cipratan keuntungan itu sesuai dengan jumlah lembar saham yang kita miliki. Misalkan Masnya punya 1 lot, nanti di 1 lot itu kan 100 lembar saham. Dan nanti itu perhitungannya berdasarkan jumlah lembar saham seperti itu. Kemudian ada capital loss, itu kebalikan dari capital gain. Kemudian ada stock split. Stock split itu ketika harga saham sudah terlalu tinggi, kemudian dipotong-potong, diperkecil. Ibaratkan semangka sudah besar, kemudian dipotong-potong. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih liquid, agar investor-investor retail, investor ya intinya ya kita yang dengan modal yang kecil-kecil bisa membelinya seperti itu. Kayak contohnya dulu BRI ya Mas ya. Ya. Ya, mungkin itu sih, apalagi Mas. Masih banyak lagi sih, emiten itu perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Kemudian ada IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Ini mungkin kemudian, aku ada contohnya ya mungkin ya. Mungkin ada contohnya ya. Atau mungkin nanti share ini Mas, kamus aja glosarium dari Bursa Efek. Oh ada ya? Ya. Ada ya Mas Rian ya? Mas Mozaik ya? Nanti Mas Mozaik kasih ya? Kasih di grup ya? Oke, teman-teman kayak gitu. Untuk istilah-istilahnya ya, bisa dipelajari. Nanti disampaikan oleh Mas Mozaik. Oke, share dong ke istilah. Nah, ini Mas santri pinggiran lagi, Mas Didi. Dan sebagai pemain pemula, apakah perlu adanya penasihat investasi? Pemula ada penasihat. Perlu nggak sih, Mas? Kalau saya nggak perlu sih. Kita belajar sendiri aja sih. Kalau misalnya masih muda, masih ada koneksi internet, HP-nya masih sehat, masih bisa berteman dengan orang-orang di komunitas dan sebagainya. Mas Samsul gimana? Mas Yusuf gimana? Ya, kalau dari saya sih itu sih Mas. Tadi kan saya kan juga tadi menyampaikan, jadi yang harus dilakukan seorang investor mungkin ikut komunitas investasi ya. Jadi di situ kan kita bisa bertukar pikiran, kita bisa diskusi, kita bisa sharing. Jadi ya di situ kita juga mendapatkan tambahan ilmu. Seperti itu sih. Mungkin dari Mas Samsul, Mas Muzaik gimana? Atau paling simpel gini Mas, untuk ini ya penasihat investasi, mungkin ini bisa tanya ke salesnya langsung, itu lebih enak malahan. Iya. Oh terima kasih, ini Mas Riki di chat juga ngasih ya. Terima kasih ya, keuntungan gain, dividen, contoh harga. Oke, terima kasih. Penasihat investasi sebenarnya nggak perlu Mas, penasihat investasi kalau di apa ya namanya, orang-orang yang menasihati kayak gitu ya, itu mahal Mas. Mahal. Kalau sebenarnya itu orangnya harus punya sertifikasi kan, sertifikasi gede-gede, terus orangnya itu biasanya menasihati kayak dokter, kayak pengacara. Kamu datang di pengacara kayak gimana? Nah itu penasihat investasi sebenarnya. Itu harus punya sertifikasi minimal wakil manajer investasi WMI. Itu sulit dan mahal. Lanjut, Mbak Umu Kulsum, dalam menginvestasikan tadi salah satu bergabung dengan komunitas investasi. Pertanyaan saya, cara bergabung dalam komunitas tersebut harus mempunyai investasi terlebih dahulu, Mbak Umu Kulsum. Tanya ini, yo Mas Yusuf. Mbak, sebelumnya Mbak Umu Kulsum. Mbak Umu ini mahasiswa? Ya, silakan Mbak Umu. Halo, Mbak Umu. Oh, ternyata Mbak Umunya sudah pergi. Sudah pergi. Oke. Di-share. Mungkin ya jawab yang apa? Jadi kalau misalkan mau gabung di komunitas itu ya tidak harus punya akun, misalkan tidak harus punya akun saham dulu, atau misalkan tidak harus terjun ke investasi dulu. Jadi
dengan kita bergabung kan kita akan memperoleh ilmu. Dari ilmu itu baru kita mulai untuk action. Seperti itu sih. Ya, sebenarnya komunitas saham juga kayak gini juga komunitas ya, Mas Yusuf ya, Iya. Mas Samsul ya. Kayak gini juga komunitas. Jadi istilahnya apa ya? Mungkin perlu banyak orang lagi kayak di lintas sektoral maksudnya profesi ini ada yang profesi di konstruksi, ada profesi di kedokteran, ada yang profesi di apa ya? Di macam-macam lah. Jadi kalau teman-teman nanti menjadi investor dan join ke komunitas-komunitas itu bakal ketemu dengan orang-orang yang background-nya banyak banget. Terutama orang-orang yang sepuh-sepuh ya, istilahnya pensiunan itu banyak banget. Biasanya beliau-beliau kan ada waktu untuk cerita. Nah, kita bisa jadi yang pendengar yang baik di situ. Cara gabungnya yaitu teman-teman harus misalnya domisili di mana wes? Domisili misalnya di Semarang atau Pekalongan atau Tegal atau yang lain itu sebenarnya nanti teman-teman kalau gampangnya ya buka rekening dulu terus nanti tanya sama yang ngurusi rekening atau sering kita sebut yang namanya broker atau pialang saham. Tanya di situ. Ada komunitas investor nggak sih? Ada. Nah, misalnya ada, oke, aku tolong dimasukkan. Nah, kayak gitu dok. Itu Mbak Umu. Selanjutnya, oke. Oh iya, Mas Priyo Herijatmo, Kak mau bertanya mengapa di grup saham atau grup premium gitu kok bisa dengan mudahnya merekomendasikan saham-saham tertentu yang bakal naik pada hari itu. Kok bisa langsung nembak saham yang bakal naik? Itu cara hitungnya bagaimana ya, Kak? Oke, Mas Samsul, terkait dengan rekomendasi. Itu kok bisa tepat misalnya harga bisa ngasih harga ya gitu. Misalnya saham waskita harganya kayak gini. Kenapa kok bisa tepat kayak gitu? Sekarang ya itu jauh sih. Jadi gini, ya sorry teman-teman nanti kalau Ya, ada istilah teknikal. yang susah lagi. Enggak, sebenarnya itu kan harga saham kan banyak tuh yang mempengaruhi. Ya intinya sih penawaran dan permintaan. Jadi kalau penawaran naik, kalau permintaan naik pasti harganya kan pasti naik kan. Kalau banyak yang beli pasti biasanya saham itu naik. Jadi apa yang melatar belakangi investor nantinya banyak beli. Nah itu yang dipakai apa istilahnya tuh kalau orang yang prediksi saham kok lupa jadi yang dipakai para analis yang dipakai analis kayak gitu. Contohnya tuh ada beberapa versi, ada beberapa teknik. Kalau yang saat ini yang sering saya ikuti itu di Astronaci Pak Gema itu. Nah di Pak Gema itu dia punya teknologi namanya astrologi. Jadi dia ada ilmu perbintangan buat ngukur saham ini kapan naik, kapan turun. Itu juga masih prediksi. Bukan nanti dia bisa naik atau turun, tapi kan prediksi. Kayak gitu juga. Jadi para analis itu dan guru-guru premium itu juga dia punya metode sendiri-sendiri. Mungkin dia pakai fundamental. Berarti dia nanti tahu dia screening. Istilah screening itu apa ya? Dia menyaring saham kan ada banyak tuh. Ada 700 atau 600 sekarang saya nggak ngikutin. Kan ada banyak, dia punya screening sendiri, punya metode mungkin yang diambil yang sektornya ini masih bagus, terus yang laporan keuangannya bagus. Setelah itu dia ada metode chartnya kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Itu nanti bisa dijelasin pas teknikal gitu biar lebih enak. Pas teman-teman udah banyak yang main saham atau banyak yang udah ngerti kayak gitu. Investasi saham ya Mas ya. Nanti juga kita ada juga dasar-dasar untuk menganalisa ya teman-teman ya. Itu di kelas kelas ke-6 dan ke-7 itu ada kelas teknikal dan kelas fundamental dasar. Nanti yang ngisi Mas Muzaik sama Mas Faris. Oke, selanjutnya Kak,
Emas perhiasan juga naik bro. Dulu beli cincin 3 gram kadar. Oh ini yang tadi. Barbar lebih ke fast trading ya. Kalau kami kira barbar itu ke arah psikologi ya. Psikologi yang nggak stabil. Terus Kak mau tanya lebih enak main trading di Bitcoin apa binomo? Makasih. Wah ini luar biasa pertanyaan. Mau dijawab nggak sih? Nggak tahu binomo tuh apa sih dia? Binomo itu yang jutaan orang Option. tidak menyadari Ya, bahwa option atau forex atau juga itu speakermu binari. mas. Mic. Binari option apa dia tuh forex atau apa? Kita kan nggak tahu sih. Kalau Bitcoin, saya tahu sedikit cryptocurrency. Saya juga ada main di cryptocurrency kan, tapi bukan Bitcoin. Kalau cryptocurrency itu lebih rumit sih, banyak ini Istilah-istilah baru juga. Saya juga mainnya cuma di satu doang, di Topoin, itu juga punyanya orang Indonesia. Iya itu nanti aja lah. Itu nanti aja lah, soalnya itu lebih rumit daripada saham soalnya. Iya Mas Ardian benar, belajar teknikal dulu. Kalau investasi dalam instrumen obligasi itu seperti apa ya Mas Farel ini? Kalau investasi dalam instrumen obligasi seperti apa? Jadi kita beli obligasi, terus obligasi kan jangka waktunya lama teman-teman. Itu bisa dijelaskan. Itu lengkapnya besok sih Mas Samsul ya, jelaskan obligasi Mas Samsul ya. Besok jelaskan obligasi ya. Jadi obligasi itu jangka waktunya itu paling sempit, paling sedikit itu 3 tahun ya Mas Samsul ya. Obligasi retail itu berapa ya? Sebenarnya besok sudah? Besok apa Sabtu? Besok Sabtu maksudnya. Ya, maksudnya yang ingin aku tekanin tuh ini sih yang tadi kan aku udah kirim ke ini Mas Renaldi kan. Oh iya, disampaikan ya. Bisa. Maksudnya tuh biar kita pas trading itu kelihatan Mas. Ini tuh kayak gimana caranya kita tuh ngatur keuangan kita. Ini yang penting sih sebelum kita berinvestasi sebenarnya. Dan ini juga jarang disampaikan di mana-mana. Kalau untuk orang yang finansialnya udah bagus sih nggak masalah. Tapi buat kita yang masih muda, ada yang masih kuliah, bekerja baru setahun sampai 5 tahun, kan biasanya keuangan itu masih nggak bener gitu kan, maksudnya masih berantakan kemana-mana. Saya juga kayak gitu, baru beberapa waktu ke belakang baru merhatiin ini gitu kan. Kita harus ada dana darurat di sini kan. Ini saya ambil contoh di region Jawa Tengah biasanya kan 3 jutaan. Jadi di sini saya buat simulasi sih. Kalau yang hijau ini kalau kita cari aman, jadi kita savingnya aman-aman aja. Di 70% buat konsumsi, dana darurat cuma 10%. Kalau yang advice ini saran saya sih kalau bisa konsumsi di 40% aja dari ini. Nanti sebenarnya Sabtu nanti kalau bisa teman-teman isi atau buat perincian ini sendiri, nggak usah di-share kemana-mana. Soalnya kan keuangan itu kan tabu ya, lebih tabu dari seks katanya. Benar. Buat konsumsi pribadi sendiri-sendiri aja. Nanti biar pas nanti kita sharing sama-sama Sabtu nanti udah ada gambaran. Oh dana saya berapa sih yang bakalan diinvestasikan dan mana aja yang di dana darurat. Di sini kan ada dana darurat. Saya kasih advice-nya di tabungan bank dan juga di reksadana pasar uang. Jadi minggu depan kalau yang mau tahu reksadana pasar uang itu apa, reksadana yang fixed income itu apa, reksadana campuran dan lain-lain. Itu sih. Investasinya juga ada di paling bawah itu. Ada beberapa jenis, scroll ke bawah lah itu ada investasi juga di situ. Udah saya kategorikan juga risknya. Nanti bisa disesuaikan gitu. Tapi yang saya rekomendasikan buat kita di sini yang pertama tuh yang saham sama reksadana.
Ini yang paling mudah dan juga paling terjangkau buat kita-kita yang masih umur 20 sampai 30-an ya. Ya. Kayak gitu sih. Coba nanti teman-teman ini bisa di-share kan ya. Oh, bisa di-share ini? Bisa? Bisa. Oke. Biar nanti Kasih ini juga nanti kan nyambung ke yang tadi ditanya. Biar kita nggak gerusa-gerusu atau apa kan. Kalau benar-benar yang kita investasikan itu dana yang emang nggak kepakai, idle money gitu istilahnya, dana dingin. Kita kan udah punya dana darurat, kita udah pengeluaran per hari-harian juga ada. Jadi misinya nanti teman-teman ini yang belum ada dana darurat, ini bisa dana darurat itu kalau masih single ini sih idealnya yang paling umum itu 3 kali dari biaya konsumsi bulanan kita. Jadi diisi aja lah nanti. Contohnya ini gaji kita 3 juta, berarti konsumsinya tadi berapa? 2.100.000 ya. Jadi kalau bisa dana darurat itu kita sediain 6 juta gitu. Buat sewaktu-waktu mungkin kalau ada sakit, kalau ada sesuatu di rumah gitu kan, kita udah nggak panik lagi gitu, kita ada dana darurat. Kayak gitu sih. Ini kan juga yang jadi masalah milenial sekarang kan, anak-anak muda tuh katanya nggak bisa nabung kayak gitu-gitu. Nggak bisa beli rumah ya, Pak. Nah, yang penting tuh jangan kita langsung buru-buru investasi, nggak ada dana darurat. Investasi lancar sih banyak, tapi ntar sakit atau apa, langsung cairin saham, marketnya lagi nggak bagus, kan ya lucu juga kan, nggak benar. Harus ada dana darurat. Luar biasa ini. Yang penting Ini tuh ngatur golden wish ini ya. Iya. Sebelum masuk ke investasi dan lain-lain. Ya, thank you Mas Samsul dibuatkan kayak gini juga untuk teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa buat saya juga sih kemarin. Wih. Jadi dapat nganu ya, setelah menggelar sajadah panjang terus langsung nganu ya, taubat ya. Nanti setelah ini semua kan kita bahas investasi bawah-bawah. Tapi paling yang dibahas saham sama reksadana besok. Kalau besok kayaknya reksadana aja deh yang paling ini. Oke. Nah, yang pasti kita bisa eksekusi langsung buat teman-teman di sini. Mic-nya masuk. Itu ya, reksadana. Ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Oke, istilahnya nggak paham ya. Nanti Mas Iqbal dan teman-teman sekalian nanti bisa dikasih, nanti Mas Muzaik nanti bisa ngasih Mas Muzaik ya, ngasih kamus pasar modal dikasihkan di grup. Terus yang nggak tahu silahkan dibahas di grup. Jadi yang nggak tahu silahkan tanyakan. Nanti kita insya Allah cari itunya. Istilah, oke, clear ya dengan cara itu, dengan cara nanti dibagikan kamus pasar modal. Ya, Mas Faisal Riza, ya ini, di tengah pandemi corona, ekonomi dunia turun. Jika sudah punya saham lebih baik hold, beli lagi. Hold itu adalah ditahan. Jadi kalau kita sudah punya saham, dipendem, istilahnya ojo dijual, ojo tambah meneh. Jangan dijual atau jangan beli lagi. Itu kalau hold ya. Maksudnya beli adalah ketika kita sudah punya saham, tapi kita beli lagi. Nah, atau cut loss ini yang terakhir itu adalah merelakan saham untuk dijual. Akhirnya cut itu adalah pemotong, loss itu adalah kita kehilangan modal. Kehilangan modal bukan semuanya, maksudnya sebagian. Nah, jika belum punya saham, apakah ini waktu yang tepat untuk memulai investasi saham? Terima kasih ya kakak yang baik hati. Oke, silakan Mas Yusuf, Mas Muzaik atau Mas Samsul. Silakan. Apakah ini waktu yang tepat untuk membeli saham? Gimana Mas? Aku ngomongnya suwi loh bro. Ya, siap. Benar. Kalau misalkan menurut saya sih seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau misalkan niatnya dari masnya, apa bapaknya tadi ya? Mas Faisal Riza. Oh, Mas Faisal. Masmu dewe. Oh iya. Kalau dari saya sih tergantung sih Mas.
Kalau misalkan Mas Faisal sudah niatnya investasi, ya nggak apa-apa, tapi nyicil, jangan sekaligus. Karena kondisinya juga masih seperti ini. Tapi lihat juga perusahaan yang mau diinvestasikan dari sisi fundamentalnya juga. Karena kan itu sangat penting. Dan di era seperti ini kan ya apa ya, pasar juga kan masih ya fluktuatif lah. Jadi kalau misalkan mau investasi, bilang timingnya tepat atau enggak tergantung dari tujuannya Mas Faisal sendiri. Seperti itu sih Mas. Mungkin dari Masnya yang lain bisa menambahkan. Yuk silakan, Samsul. Ini personal sih. Kita kan nggak tahu sahamnya apa juga kan. Ya nanti japri Mas Renaldi aja lah kalau itu. Yuk, mozaik. Apa Mas? Apakah ini waktu yang tepat untuk investasi, bro? Kalau menurut saya ini investasi ini untuk sekarang itu saat yang tepat. Karena apa? Kapan lagi kita bisa investasi pada saat IHSG itu di level 4.500-an. Murah Kita berarti. Nah, itu murah. Itu dulu saya kalau pas pertama kali masuk pasar modal itu IHSG pada saat level 5.000-an. 5.000-an ya, sekarang udah 4.000. Namun kalau mau investasi pada saat sekarang, yang penting itu money manajemennya itu dijaga. Nggak usah barbar, gerusa-gerusu itu jangan. Karena pada masa pandemi ini yang pasti ekonomi Indonesia itu butuh waktu untuk recovery lagi. Agar bisa kembali lagi ke sebelumnya pada saat belum terjadi pandemi. Kayak itu Mas. Iya, bener ya. Recovery itu tadi maksudnya kembali lagi ke masa jaya-jayanya ya. Iya. Jadi kalau dilihat dari grafik itu sebenarnya kita sudah jaya-jaya di tahun 2017 ya. Nah, iya. Saham IHSG, IHSG grafiknya mana sih ya? Nah, ini. Oke, bisa kita share di ini ya teman-teman ya, IHSG. IHSG itu gambar, kalau gampangnya itu namanya IDX. IDX itu Indonesian Stock Exchange. Composite itu gabungan. Jadi IHSG kan artinya indeks harga saham gabungan. Nah, ini adalah kondisi kita sekarang di sini teman-teman. 29 April 4.567 rupiah. 4.567 poin ya. Jadi gampangannya IHSG itu adalah kumpulan harga-harga seluruh harga saham seluruh bursa efek dirata-ratakan. Jadi hasilnya ini. Nah, pas masa-masa jaya-jayanya itu di sini. Di di 2017 ini jaya banget. Nah, 2018 mulai goncangan. Rally itu maksudnya terusan ya. Nanjak terus itu ketika 2016 sampai 2018 awal. Terus 2018 sampai sini, ini COVID ini dari Januari sampai Maret kayak gini. Nah, ini kan sudah berapa tahun yang lalu ini? Sudah sampai 2016. Sebenarnya sudah wayah-wayahi lah, istilahnya lah. Iya apa enggak Mas Samsul ini? Enggak nyimak. Ya kayak gitulah. Pokoknya kita itu sekarang sudah di sini ya Mas Rian ya, Mas Mozaik ya. Oke. Ya. Oke, lanjut pertanyaan. Apakah satu yang tepat? Relatif. Kalau teman-teman itu baru, kalau menurut saya cobain. Teman-teman coba buka rekening saham, coba transaksi. Rekening saham bisa online juga, atau bisa daftar di Mas Mozaik ini bisa, atau di Mas Faris nanti bisa. Itu silahkan. Ini nggak promosi, tapi misalnya teman-teman kangelan itu kesulitan banget ya udah. Di situ nanti kan kenal dengan orangnya langsung kan, sudah pernah komunikasi dengan orangnya. Nah, nggak usah ketawa-tawa.
Selanjutnya, oke, istilah dalam pasar modal. Oh, ini Mas Riki. Terima kasih Mas Riki tambahannya. Terus pertanyaan lagi. Waktu dulu iseng-iseng saya pernah membeli satu saham. Dalam sekian hari saham tersebut mengalami suspend. Suspend itu dihentikan sementara perdagangan. Dan karena kesibukan saya sekian lama tidak trading. Tidak trading itu transaksi jual beli. Kemudian setelah online lagi, setelah aktif lagi untuk transaksi bursa efek, ternyata saham sudah hilang atau delisting. Delisting itu sudah tidak tercatat di bursa efek. Nah, saham tercatat di bursa efek itu ada tulisannya TBK. Misalnya Indofood TBK, Bank BCA TBK, Mandiri TBK, United Tractor TBK, Astra International TBK. Nah, itu kalau delisting itu sudah tidak tercatat. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dana investasi saya dalam saham yang delisting itu masih bisa dicairkan? Tak jawab ya Mas ya. Bisa dicairkan. Bisa dicairkan asalkan ada yang jual. Ada yang beli. Kayak gitu. Tapi apakah di pasar modal? Di luar bursa, tidak di pasar modal, tapi hanya kayak jual beli saham perusahaan biasa. Bukan perusahaan yang terbuka. Istilahnya kayak dodolan saham, jual beli saham tapi tidak di bursa efek. Tidak bisa langsung live. Kamu ketemu orangnya langsung, misalnya kamu sudah punya sahamnya, kamu ketemu orang langsung yang mau membeli sahamnya. Ada cerita menarik, pas itu ada di nasabah di perusahaan saya pada waktu itu, dia itu sukanya itu beli saham-saham yang sudah delisting. Saham-saham yang tidak tercatat di bursa efek. Jadi harga sahamnya itu, pernah nggak teman-teman mengira harga sahamnya itu kan biasanya Rp50. Jadi harga saham paling murah, paling rendah itu harganya Rp50. Jika di bawah itu nggak bisa, kecuali lewat pasar yang lain. Nah, itu dia itu karena harga Rp50 itu nggak ada yang mau borong, dia borong sendiri. Di harga Rp8. Dia datang ke perusahaannya, dia beli Rp8 senilai sekian miliar, 2 miliar gitu. Nah, pada saat boomnya, gongnya, saham itu ternyata hidup. Sahamnya namanya dulu LT, Elang Realty atau Bakri Development ya, pada waktu itu. Dari harga Rp8, dia itu bisa dapat keuntungan. Karena dijualnya harga pasarnya adalah harga Rp50. Rp50 itu raku kelas, sampai harganya Rp60. Bisa bayangin berapa keuntungannya yang dia peroleh. Gara-gara dari situ, akhir tahun dia pergi bersama keluarganya ke Maladewa, kan lumayan. Kayak gitu. Itu salah satu cerita success story yang dulu dialami oleh orang-orang yang berani sampai segitunya. Sahamnya itu nggak laku di pasaran, tapi dia beli lewat perusahaannya langsung. Ya, Mas Bagas, bisa dijelaskan mengenai investasi ke UMKM, permodalan seperti Amarta yang return dalam 1 tahun bisa 15%. Peer-to-peer lending, Mas Samsul ya? Ya, Sekarang atau besok ini? bisa aja lah. Ini emang Ya? lagi ngehit sih. Nggak hits ya? Berarti kita tahan dulu ya? Besok aja ya? Iya, itu aja. Oke. Mas Farel, itu nanti file Excel Money Management di-share di grup. Oke, siap. Tak share langsung habis ini. Terima kasih Kak Yusuf. Oke, Mas Santri Pinggiran, thanks banget atas pertanyaan-nya. Baik teman-teman, kita sudah jam 10:12, artinya kita sudah sampai di penghujung acara atau penghujung pertemuan. Terima kasih teman-teman yang stay dari awal sampai sekarang. Tolong dong, aku pengen dengar suara teman-teman satu persatu, misalnya Mas Abu Tholib, Mas Bagas, Mbak Bibit, Mbak Dian, Mas Faisal Riza, Mas Farel, Mas Iqbal, Mas Latif ya, dari UGM ya Mas Latif ya, Mbak Lina, Pak dosen Muhammad Raufik, Mbak Nabila, Mbak Nadia, Mas Priyo, Mas Riju, Mas Riki, Mas Didi, Mas Santri, Mbak Syahnan, Mbak Samara, monggo silahkan, kita akan closing. Halo. Ini dengan Mas. Oh, Mas Bagas. Oke, Mas Bagas. Ya. Gimana, Mas? Oh, kita sharing aja ya, sharing aja misalnya kesan-kesan dari kelas pertama nanti ya. Ya, monggo Mas Bagas dulu kesan pertama ini untuk kelas pertama gimana Mas Bagas?
Ya, sudah lumayan lah, Mas. Mungkin Oke, sip. bisa itu, Mas, lebih terstruktur Oh ya. durasinya. Hmm. Yang biar bahasanya lebih dimudahkan buat yang awam kan belum pada tahu. Iya, Oh benar. iya. Benar. Itu aja sih. Oke, thank you Mas Nofrizal Bagaswardana ya Yuk. dari PT Kayaba Indonesia. Oke, thank you Mas Bagas. Oke, selanjutnya. Yuk, sopo sing siap lagi nih? Iqbal, yuk Iqbal. Penguasa Kedung Pane. Aku ki. Ya. Ya, jadi gini, pesan kesannya jujur aku rak mudeng, jujur aja ndak mudeng. Maksudnya dengan sekian ratus istilah dan aku sama sekali ndak mudeng, blank, jujur. Ya, ya. Cuman yang tadi beberapa yang tak tangkap itu karena aku juga sering seneng main investasi di emas. Ya. Aku kok belum ada yang nyenggol ke emas atau ke properti, khususnya tanah, karena aku juga mulai main di tanah ini. Begitu loh. Bagus. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan saham, trader, broker, jujur terus ono Bitcoin, ono binomo, apalagi itu ada Olympia Trade, Forex dan sebagainya, jujur aku blank, nggak mudeng. Sama sekali nggak mudeng, blank. Jujur aja. Ya. Besok kita batasi, Mas. Kita nggak ada pertanyaan mengenai itu, kita lewati aja. Mengenai Bitcoin, atau mengenai Forex, atau mengenai binomo atau Olimtrade dan sebagainya. Kita lewati, karena itu tidak sesuai dengan, tidak di pasar modal, maksudnya itu pasar yang lain. Kayak gitu, kita batasi di situ. Jadi untuk teman-teman ini nanti kita arahkan di situ sih. Kita arahkan di pasar modal. Karena lebih properti boleh. Kita nggak paham ya. Ya, tapi nanti sharing aja ya. Sharing ya Mas ya. Karena kita juga belum main properti, karena modal kita itu modal aset-aset yang gampang untuk dibeli, gampang untuk keluar masuk. Liquid istilahnya gitu. Kalau benar-benar kalau properti, kalau khususnya tanah kan memang saya sendiri baru beberapa minggu kemarin ya mulai coba-coba lah, tapi nggak di Semarang sih, di luar Jawa ya jelas. Luar biasa, luar Jawa. Di Maladewa bro, Hawaii. Di Madagaskar. Agro Somalia Pak. Yes. Oke, thank you Iqbal ya. Lanjut. Oke, makasih. Lanjut. Satu aja. Kalau bisa tolong diadakan pemateri yang mungkin yang expert di bidang itu, di bidang emas dan properti, khususnya tanah. Itu aja sih. Wih. Yo, thank you. Emas dan properti ya. Kita carikan. Misalnya ada, misalnya enggak ya. Bisa dilanjut ya, bro ya. Karena diadakan. Ada, kita nggak tahu, soalnya kita komunitas kita itu banyak kan di pasar modal. Jadi orang-orang di pasar modal yang dulunya itu pelit-pelit ilmu, ya sekarang karena kita yang kuasai, kita yang beli, kita yang ngasih edukasi. Lah kurang tahu ini orang-orang yang investasi di emas dan investasi di misalnya di di properti dan sebagainya kayak gimana, itu kita belum tahu. Mungkin kita nanti sama developer ya. Tapi konsen ke ini dulu lah, soalnya itu lumayan buat kantong ya, lumayan dalam kan bro. Memang nggak relate sama kita duitnya Mas. Iya, jadi gini, kita investasinya itu langsung ke ininya Mas, ke PT-nya langsung misalnya. Sorry loh, misalnya di PT BKSL misalnya. Apa BKSL apa Sentul City ya? Bukit Sentul. Nah, kita investasinya langsung ke Bukit Sentul. Harganya di bawah Rp100 Mas per lembar. Murah banget itu kan. Terus ya jadi investasinya di situ. Dapat dividen dari situ. Jadi gampangnya kita belum punya uang untuk investasi di aset realnya,
kita di aset ininya, sahamnya, karena sahamnya itu dijual di Bursa Efek Indonesia dan harganya murah-murah. Jadi dengan 100.000 aja aku bisa transaksi bolak-balik saham Waskita Karya, wih kan keren kan? Saham Bank BTN loh. Bank BTN Mantap. harganya tahu nggak 850 rupiah per lembar. Jadi kalau aku beli 100 lembar atau satu lot itu hanya 86.000 rupiah. Kayak gitu. Segitu murahnya kan. Aku bisa dapat bank yang ngurusi KPR. Kayak Oke, gitu, oke, thank oke. you, Iya, Mas iya. Iqbal. Yuk, Ya, selanjutnya. siap. Ini Mas Latif tadi kelihatannya. Monggo Mas Latif. Atau next, Mas yang lain. Silahkan. Oke, saya kira Malam. kita... Oke, udah malam ya. Saya kira kita Mhm. cukupkan di sini. Kita bisa bahas lagi di ini teman-teman di WhatsApp, grup WhatsApp itu silakan dimanfaatkan teman-teman untuk untuk membahas ini lebih lanjut. Silahkan di situ dan share-share materi nanti akan dibagikan di situ semua. Jadi gitu teman-teman, terima kasih. Ini recording sudah tak record, nanti nek bisa tak upload di YouTube ya, YouTubeku paling ya. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih Mas Samsul, Mas Yusuf, Mas Muzaik, Mas Faris tadi sudah menyempatkan hadir di sini. Jangan lupa besok Sabtu kita akan belajar macam-macam investasi yang akan disampaikan Mas Samsul ya, dan juga penjelasan mengenai Excel tadi yang lebih rinci Mas Samsul ya. Cara pengelolaan keuangan ala milenial kayak gitu ya. Ya, Gitu. intinya Oke, cara investasi aman. cara investasi aman. Aman berinvestasi. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.